dan mudah-mudahan mati bertepatan hari Jumat. Amin. Karena ada jaminan dari baginda Rasul, yurfa'ul adzab amman mata yaumal jumu'ah. Allah akan mengangkat siksa kubur dari orang-orang yang wafat bertepatan hari Jumat. Terus mati Jumat. Ada. Ada. Benih ada tentang Jumat boleh. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam tersebut semoga kita nanti dibawa oleh Nabi Muhammad dengan syafaatnya. Amin. Dan dengan syafaat tersebut kita tidak akan merasakan panasnya api neraka. Amin. Karena syafaat itu ada dua faidah kata ulama. Satu, orang yang seharusnya masuk neraka dosanya tidak diampuni, mati membawa dosa dan dosanya tidak diampuni, seharusnya masuk neraka, namun gara-gara dapat syafaat Nabi Muhammad tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, faidah syafaat, sudah masuk neraka, sudah ada di dalam neraka, namun karena mendapat syafaat Nabi Muhammad, dia diambil dari neraka dan dimasukkan ke surga. Amin. Macam tepat dari kebudukan. Amin. Siapa amin di bumi? Sudah di neraka lalu diangkat. Kita mudah-mudahan kelompok yang pertama tidak usah masuk neraka, langsung masuk surganya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, yang sering kita dengar, yang familiar di telinga kita adalah seorang anak itu punya kewajiban kepada kedua orang tua. Ini sering kita dengar, seorang anak wajib taat kepada kedua orang tua, seorang anak wajib patuh kepada kedua orang tua, seorang anak wajib membahagiakan kedua orang tua, seorang anak wajib, banyak yang sering kita dengar seorang anak punya kewajiban kepada kedua orang tua. Padahal Bapak Ibu, sebelum seorang anak punya kewajiban kepada kedua orang tua terlebih dahulu punya kewajiban kepada seorang anak. Sebelum seorang anak punya kewajiban kepada orang tua punya kewajiban terlebih dahulu kepada seorang anak. Yang kata ulama, jangan menyalahkan seorang anak ketika seorang anak tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak kepada kedua orang tua, apabila orang tua tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Jelas. Kita kan tahunya anaknya betul, mau fokus anak betul. Sebelum anak, orang tua punya kewajiban. Loh, anak itu kan titipan. Anak itu kan bukan milik kita. Coba, anak itu milik ayah apa milik ibu? Anaknya bapak apa anaknya emak? Anak siapa? Anak bapak. Dia sering milik bapak. Loh, kalau cuma ibu gak jadi anak, kalau cuma bapak tidak jadi. Tapi meskipun ada bapak, ada ibu, kalau tidak dikehendaki Allah, tidak akan jadi anak. Anak itu bukan milik orang tua, titipan. Makanya kita kan terkait masalah anak tidak bisa memilih. Pengen laki-laki, keluarnya perempuan. Ingin perempuan, keluarnya ingin yang kuning, keluarnya gosong. Ya kan banyak seperti itu. Loh, kok bukan pilihan kita. Saya itu nikah 2015. Saya minta kepada Allah, ya Allah, anak pertama saya minta laki-laki untuk penerus perjuangan. Lahir perempuan, mau dikembalikan lagi, mau diretur, kan gak bisa. Ya alhamdulillah, ini pemberian, ini titipan. Alhamdulillah ya Allah, anak pertama perempuan, anak yang kedua saya mohon laki-laki. Nah, alhamdulillah, baru anak yang kedua perempuan lagi. Ada salah satu ustadz usul ke saya, pokoknya ustadz kalau nanti anak ketiga perempuan lagi, gampang caranya. Gimana? Cari ibu anak baru.
Kalau tetap perempuan pabriknya harus cari pabrik lain. Jadi nambah pabrik. Pas nambah pabrik perempuan bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu gak bisa, anak itu bukan kemauan kita. Makanya Allah dawuh seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wal rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, jangan berkhianat kepada Allah, war rasul, jangan berkhianat kepada Rasul, wa takhunu amanatikum, ay wala takhunu amanatikum, dan jangan berkhianat kepada titipan-titipan Allah. Jangan berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul, jangan berkhianat apa yang Allah titipkan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta anak itu ujian, dititipkan bukan diberikan, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan berkhianat. Tahu khianat ibu? Apa khianat itu? Khianat ini loh. Bila engkau terus ya kok. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada burung jahat deh. Saya kalau dengar suara kerak tadi ingat istri saya. Enggak, istri saya pas melahirkan suaranya gitu. Masa gue ini tinggal. Yang kita dengar, seorang anak punya kewajiban kepada kedua orang tua. Padahal sebelum anak punya kewajiban kepada kedua orang tua dituntut terlebih dahulu ada kewajiban kepada anak. Apa saja kewajiban orang tua? Ada 3 ibu, diingat. Sampian kalau belum memenuhi yang 3 berarti masih punya hutang sama anak. Ada 3 kewajiban. 1 kata Rasul, hakul waladi alal walidi. Kewajiban atau hak anak yang wajib kepada orang tua. 1, ayyuhsina ismahu. Ayyuhsina ismahu, nama yang diberikan kepada anak harus nama yang baik. Kalau ada anak namanya tidak baik, tidak boleh membuli anak, karena dia tidak tahu anaknya pemberian dari orang tuanya. Kalau ada nama yang tidak baik, bukan anaknya yang salah, jangan anaknya yang dibuli. Ini orang tuanya yang tidak benar memberikan nama kepada seorang anak. Jelas? Nama, hati-hati nama. Karena sekarang itu sudah dunia yang global. Sekarang kadang-kadang nama itu yang penting gaul, maknanya baik tidak baik itu nomor 7. Yang penting gaul dulu. Saya menyatakan di mana-mana, boleh nama gaul, tetapi nama itu artinya harus bagus. Saya punya anak perempuan pertama, namanya siapa? Saya kasih nama Dea. Dea itu kan bagus, gaul. Dia imut. Kok imut? Ayahnya tampan. Kayak dulu ya. Kau pentong. Berarti ini nggak percaya kalau saya tampan, bro. Nggak percaya aja gue bertemu. Kalau nggak percaya, saya aja nggak percaya. India kan? Apa? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi boleh
boleh nama itu gaul, yang penting maknanya itu harus diutamakan, mengutamakan makna daripada kegaulan panggilan. Nama anak saya Dea, nama panjangnya Fi Aisyatir Radiyah, panggilannya Dea. Boleh seperti itu. Sampai punya anak laki-laki, siapa nama anaknya? Alex. Alex ini orang Amerika, bukan Alex, ini nama Arab. Nama panjangnya Muhammad alaikassalam, panggilannya Alex. Boleh. Yang penting maknanya harus diutamakan. Nanti panggilannya gaul monggo. Jadi sampai kalau punya anak namanya Alex. Loh, ini bahasa apa? Ini bahasa bukan, ini bahasa Arab. Alaikassalam, Muhammad alaikassalam. Yang satunya ini Kevin. Loh, Kevin orang Inggris? Bukan. Nama aslinya Ahmad Kavin Billah. Panggilannya Kevin. Kalau yang kelima ini namanya Lee Min Ho. Lee Min Ho berarti orang Korea Selatan. Bukan Lee Min Ho, itu bahasa Arab. Lee yang terdapat pada saya, Min Ho semuanya dari Allah. Lee Min Ho. Tapi jangan dikasih nama Luntang. Kalau Luntang gak ada bahasa Arabnya. Kalau Lee Min Ho ya gak apa-apa. Alex gak apa-apa. Kevin silakan. Tapi kan banyak sekarang itu ada lahir di Jakarta, pulang ke Madura, dan dia tanya, nama anaknya siapa? Ini namanya Rara, ya kan Rara. Nama panjangnya Pak Rotung. Ya. Dapat dari mana itu? Ngaji dulu di Kiai. Dapat dari kitab. Karena bagus Pak Rotung, Pak Roh. Jadi saya jadikan nama anak saya. Kiainya tanya, sampean tahu apa maknanya? Enggak tahu Kiai. Pak Rotung itu tikus. Anaknya tikus. Jadi bukan cuma gaul, makna didahulukan. Nah, kalau yang satunya ini Ririn ya. Oh Ririn. Nama panjangnya Marina, Marina Pasar. Marina Pasar, iya. Apa namanya? Enggak tahu ya, karena yang lahir Marina Pasar. Karena yang lahir Marina Pasar, ya Marina Pasar ya. Ujuk saking kesering di Marina Jeding nyamai Marina ini. Kalau udah, kalau Enggak tahu artinya. Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hati-hati nama. Makanya Rasulullah berpesan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti sampai hari kiamat akan dipanggil dengan nama-namamu, dengan namamu dan nama orang tuamu, bin siapa fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah nama itu. Kalau punya nama yang baik, ulama ada yang menyatakan nanti yang lebih awal dipanggil ke surga itu yang namanya paling bagus. Kalau namanya tidak bagus, itu dipanggil paling belakang. Contoh, di sini ada orang nama Pak Supardi, dekinya mana aku? Apa? Misalkan ada orang kasih nama kecoa, bukan harus cari yang nggak ada orangnya ini. Kalau ada nanti malah repot. Atau Batang, ada yang nama Batang. Ada kan? Batang. Ada orang di sini namanya Batang. Maka kalau namanya Batang, ini kata ulama jangan nunggu haji. Biasanya orang Madura tuh nama diganti kalau sudah haji. Pas datang haji, nama hajinya siapa? Kalau namanya tidak baik, misalkan namanya ada nama Batang, itu gak usah nunggu haji, sekarang diganti. Lu kata keluarganya mau diganti gimana? Ini umurnya sudah 40 dan tetangga-tetangga sudah tahu ini namanya Batang. Kalau memang tidak mau membuang Batang, sebelum Batang dikasih Muhammad Batang. Iya. Lu kalau tetap Batang namanya, jangankan di akhirat, di dunia saja kan kurang enak. Misalkan jadi kiai, terus kita undang ke sini ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Alim Wal-Allama Al-Fadil Profesor Dr. Kiai Haji Batang.
Kan bagus banget udah bertingkah TK Batang akhirnya. Namanya Batang, nama panjangnya Batang Sawit. Jadi nah aku ini Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kewajiban orang tua yang pertama ayyusina ismahu. Saya menemukan keterangan dalam satu kitab, wa kullu ma yata'allaqu bil mauludil jadid kal adhan fi udunihi wat tahniq wal aqiqah. Bukan cuma punya kewajiban memberi nama baik, tapi semua yang berkaitan dengan anak yang baru lahir. Contoh, mengadani anak lahir itu kewajiban orang tua. Ulama ada yang menyatakan seperti itu. Ketika ada anak lahir, orang tua akan mengadani di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kenapa kok diadani? Salima min ummis sibyan, agar anak ini diselamatkan dari jin namanya ummis sibyan. Ada setan, ada jin namanya ummis sibyan yang akan menggoda anak ini. Yang pertama, makanya diadani akan diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, agar kalimat yang masuk pertama kali adalah kalimat Allah dan Muhammad. Makanya kalau ada perempuan mau melahirkan, suaminya jangan jauh-jauh, sehingga ketika anaknya nanti keluar, seorang suami itu langsung bisa mengadani anaknya. Keluar langsung diadani. Anak saya ketika lahir itu sama ibu bidannya mau dibawa ke dalam. Saya tanya, mau dibawa kemana bu? Mau bawa ke dalam dulu Ustaz. Saya adani dulu. Nanti Ustaz saya mandikan dulu, saya bersihkan, saya pakaikan baju. Setelah bersih nanti diadani. Saya jawab, ya usah dimandikan dulu, karena ini bukan mau ke muslimatan ini. Bukan mau ke sholawatan. Adani dulu, nanti mandinya belakangan. Karena ini salah satu faedahnya, biar yang pertama kali masuk terdengar adalah kalimat Allah dan kalimat Muhammad. Kalau dibawa ke kamar mandi dulu, yang masuk pertama odol, sabun, anduk, canteng, gayung, air, kan itu yang masuk pertama kali. Adzan dulu, karena meskipun adzan itu tidak usah pakai lagu. Adzannya anak kecil tuh gak usah pakai lagu, gak usah terlalu keras. Tidak seperti adzan Jumat. Loh, kalau adzan bayi, hayya 'alas shalah, giginya tumbuh gitu. Saya kok tumbuh gigi gitu. Jangan mengadani bayi itu tanpa lagu, jangan dikerasin. Yang penting kalimatnya lengkap, dibisikin ke telinganya, diambil sama ayahnya, dibisikin ke telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Tapi kalau nggak biasa adzan, latihan dulu, takut kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini lebaran. Jadi kalau udah terus mudah ini mari. Jadi kalau nggak biasa adzan, latihan dulu. Selain adzan, lalu tahnik. Apa tahnik itu? Kita kalau di kitab itu cari makanan manis yang tidak dimasak pakai api, bukan masakan api. Kalau di Mekah itu kurma. Tahu kan? Kenapa kan? Wacun. Wacun. Pisang. Kalau tidak ada kurma, pisang boleh. Nanti sampean sowan kepada kiai pada habaib, sampaikan kiai mau mentahnik anak saya, anaknya dibawa, pisangnya dibawa. Nanti kiai memakan itu pisang, tetapi tidak dimakan kiai, diambil dari lisan kiai, diberikan kepada anak tersebut. Jadi yang masuk ke telinga pertama lafaz Allah dan lafaz Muhammad, yang masuk kepada perut itu adalah tafakulan wa tabarrukan minal ulama, barokah dan akar dari orang-orang soleh atau orang-orang yang punya ilmu, dengan harapan mudah-mudahan anaknya menjadi orang yang berilmu dan soleh pula. Amin Allahumma amin. Setelah diadani, ditahnik, tasmiyah, kasih nama. Setelah itu ada yang namanya akikoh. Akikoh itu gak wajib, sunnah. Tapi Nabi Muhammad menyatakan kullu mauludin. Kenapa? Biasa anak kecil nanti umur 60 berhenti kan. Gak usah gawat semua mulai biasa. Sampai dulu lebih parah.
Sampai dulu kalau dibawa ke acara kencing di piring ini. Ya apa nanti umur 60 berhenti juga nanti. Sawat mati. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi. Ini sabda Nabi. Setiap anak yang lahir murtahanun bi'aqiqatihi, digadaikan dengan akikahnya. Wa fassarahu Ahmad wa ghairuhu bi anna man lam yu'aq wa lam yashfa' li walidayhi yaumal qiyamah. Kata Imam Ahmad, kalau ada anak kecil dia tidak diakikohi sama orang tuanya, sementara orang tuanya mampu mengakikohi lalu tidak dilaksanakan akikoh, nanti kalau anak ini masuk surga, orang tuanya ada di neraka, maka anak ini tidak bisa menolong orang tuanya dibawa ke surga. Memang akikoh itu tidak wajib, sunnah. Tapi kalau orang tua mampu mengakikohi anaknya dan tidak diakikohi, maka nanti ketika anak ini masuk surga tidak bisa menolong kedua orang tuanya. Maka kalau mampu diakikohi, kalau anak laki-laki kambingnya 2, itu yang sempurna. Nggak punya kambing 2, 1. Nggak ada kambing, ayam. Tapi ini kalau yang ayam ini bukan mazhabnya kita, karena untuk as-Syafi'iyah itu harus kambing. Meskipun ada pendapat yang penting iraqatud dam, yang penting ada darah mengalir, meskipun ayam boleh. Tapi masa apa aja mau dulu ya beli kambing kan. Kambing cuma 2 juta sekarang. 2 juta. Jadi kalau punya anak belum diakikoh itu anak. Karena setiap anak digadaikan dengan akikohnya. Anak yang tidak diakikohi tidak bisa menolong kedua orang tuanya nanti di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi kemampuan untuk mengakikohi anak-anak kita seberataan. Amin. Allahumma. Anak saya sudah besar Ustaz, bagaimana? Dulu tidak diakikohi. Kata ulama fikih, meskipun sudah tua, umur 50, umur 40, dulu tidak diakikohi, sunnah mengqadai akikoh dengan catatan waktu ibu nifas dulu mampu untuk mengakikohi tapi tidak dilaksanakan. Kalau sampai melahirkan kan ada waktu nifas, ada 20 hari, 30 hari, 40 hari. Waktu sampai nifas itu andaikan beli kambing, punya uang apa tidak? Kalau punya uang untuk beli kambing, maka anaknya nanti meskipun sudah umur 50 sunnah mengqadai akikohnya, karena tetap sunnah hukumnya. Kalau ibu waktu masa nifas memang nggak punya uang untuk beli kambing, berarti memang nggak sunnah, gugur kesunahan, maka tidak usah mengqadai. Kalau ibu waktu nifas itu punya uang tapi tidak dilaksanakan, maka anaknya meskipun sudah tua sunnah mengqadai akikoh. Ini kata ulama fikih. Jadi sampean yang belum diakikohi tanya ke ibunya, dulu waktu ibu nifas mampu nggak beli kambing? Mampu tapi tidak beli, maka sampean boleh akikoh sendiri, diqadai sunnah mengqadai akikohnya sampean sendiri. Kalau ibunya sampean dulu memang nggak punya uang waktu nifas, memang ekonomi sulit, maka tidak sunnah mengqadai, karena memang hukum asalnya tidak sunnah. Jelas ini paham ya? Jadi kewajiban orang tua kepada anak yang pertama ayyuhsina ismahu, harus memberikan nama yang baik, memberikan nama yang bagus. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak wa ayyu'allimahul kitab. Orang tua wajib mengajari anaknya Al-Qur'an. Wajib mendidik anaknya dengan halal haram. Wajib mendidik anaknya dengan pendidikan. Cuman kan kita ini kan kemampuannya terbatas. Ada yang mampu mengajar tapi waktu yang tidak punya, karena ada pekerja kantoran, ada yang ASN, ada yang kerjanya tiap hari keluar. Atau ada yang waktunya lowong, memang waktu mendidik anak itu bisa, tapi ilmu tidak mumpuni, ilmu tidak memadai untuk diajarkan. Maka beruntung kalau di tengah-tengah kita ada guru yang mau mewakili orang tua. Di sini ada guru Junaidi yang mau mengajar anak-anak kita. Ada asatid wal asatidah yang kita tinggal masukkan anak kita ke pendidikan, kita tidur di rumah, kewajiban kita sudah lepas. Siapa yang ngajar? Ya ini tegal koros yang ngajar. Loh, ngajari anak kecil itu lebih sulit. Saya kalau disuruh ngajar anak yang umur 10 tahun, 12 tahun, mending saya ngajar anak kuliah. Saya itu pernah ngajar di kampus. Saya pernah ngajar anak kecil-kecil. Saya kalau ngajar anak kecil-kecil itu saya paling gak enak. Kenapa? Sama anak-anak saya dipukul karena kecilnya sama dengan saya. Saya yang kecil cuma orangnya.
Maksudnya kalau pemikirannya, ih sebenarnya. Lu ngajar anak umur 10 tahun itu, udah saya diajak bertengkar. Kalau anak udah, saya pernah ngajar di kampus. Ayo, masuk kampus tinggal. Ayo, yang buat makalah kemarin persentase, maju ke depan persentase. Saya duduk santai. Kalau ngajar anak-anak, dia anak-anaknya, dia bertengkar di belakang. Satunya sudah, kamu yang dia, kamu yang rame. Makanya kalau jadi guru madrasah ngajar Quran itu gak guru, saya ingin tahu orang. Makanya kiai-kiai urus semua. Udah menghadapi anak, setelah anak pulang menghadapi bini. Ini kan suami-suami ini di mana-mana kalau sama istri gak ada yang menang. Makanya coba sampai lihat di mana-mana pasti suami yang kurus-kurus, yang gemuk-gemuk itu ibu-ibu. Aku tak buk-tebuk begitu ini. Kenapa? Karena memang fitrahnya antara suami dan istri, yang takut itu bukan istri takut suami, suami takut istri. Kok tahu? Sama. Terus saya kalau dikasih panggung, wah ini singa panggung. Iya singa panggung, di rumah saya kucing. Lu gak bisa, jangankan ustadz sama kiai, jangankan kok pak polisi, oh gak gitu. Kalau dipanggil istrinya, mas, ya dek masuk ke dalam. Nabi Adam itu kan manusia pertama kali dicipta ya. Nabi Adam ini Nabi Rasul, manusia pertama kali dicipta oleh Allah. Jangankan yang kelompok kita, Nabi Adam. Setelah Adam dicipta, lalu dikasih ibu Hawa, apa firman Allah? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, kamu berdiamlah di surga bersama istrimu, makan semua buah-buahan, tapi jangan kau makan satu buah ini Adam. Ini blimbing. Blimbing bulu. Mana bulunya? Adanya blimbing bulu. Ada di dalam bulunya. Coba saya timbang ada. Ada di dalam bulunya. Blimbing bulunya beda-beda. Ini kata orang bilang blimbing bulu. Di sini sama. Blimbing tonjok. Sama, blimbing bulu juga. Oh, blimbing tunjuk. Kalau di Madura ini blimbing bulu namanya. Adam, makan semua buah-buahan di surga kecuali satu ini jangan kau makan. Iblis punya kesempatan untuk menggoda Nabi Adam. Cuman kan iblis kalau masuk ke Nabi Adam nggak mungkin. Nabi Adam itu fatona, cerdas. Nabi Adam maksum. Lewat siapa Nabi Adam? Lewat ibu Hawa. Hawa, innaha sajaratul khuld. Itu bukan belimbing tunjuk, itu khuldi. Khuldi itu abadi. Siapa yang makan tidak akan mati-mati. Wallahi la ba'sa bikum. Demi Allah gak apa-apa, makan. Karena ibu Hawa sudah tahu ini tidak apa-apa dimakan, ngajaklah Nabi Adam. Mas, aku pengen makan yang itu. Loh, gak boleh di. Ini aku pengen. Ini mulai ini menurut jadi nandeng, bisa mengatakan boleh iya deh. Apa nak boleh lagi? Kenapa kau ikram mak di jalan? Kamu gitu, ya itu sudah gitu nadanya mas. Tak pernah pandang itu kalau pengen. Aku mau. Tak boleh di. Iya, pokoknya pengen. Sehebat-hebat dan sekuat-kuatnya laki-laki, setegas-tegasnya laki-laki, kalau nada istrinya sudah seperti tadi, lecak bagaimana? Loh, saya ini tegas,
Saya ini tegas, saya ini keras. Tapi meskipun saya tegas, meskipun saya keras, kalau istri sudah bilang, ayo, kasar mas. Belajar lagi. Kasar. Nabi Adam, Ibu Hawa, pokoknya pengen. Dan Nabi Adam itu kalah. Nabi Adam tidak kalah sama iblis. Nabi Adam kalah sama istrinya. Pun Nabi Adam berkalah pada dirinya. Untuk penyanyian. Akhirnya Nabi Adam ambil sedikit dari buah itu, sedikit saja. Ibu Hawa langsung mengambil dua buahnya besar-besar, dimakan sama Ibu Hawa. Nabi Adam cuma makan sedikit, Ibu Hawa makannya dua buah besar-besar. Setelah Nabi Adam Ibu Hawa makan buah itu, Allah murka. Allah meminta malaikat turun ke surga, cabut buah dari perut Adam dan perut Hawa, keluarkan buah itu. Akhirnya buah yang sudah dimakan Nabi Adam ditarik sama malaikat untuk dikeluarkan, namun tidak bisa keluar, nyangkut di leher. Makanya laki-laki kan ada huldinya. Yang laki-laki pasti ada, nyangkut di sini, nggak bisa keluar. Jadi Nabi Adam yang makan itu sekecil ini dan nyangkut nggak bisa keluar. Ibu Hawa yang makan itu dua. Dua buah dimakan, buahnya besar-besar. Setelah ditarik oleh malaikat, apa? Komunikasi baik. Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan semua kita ini bisa menjadi seorang laki-laki yang mampu memimpin seorang istri ke surganya Allah. Amin. Dan seorang istri-istri yang hadir ini mudah-mudahan menjadi istri-istri yang mau dipimpin. Amin. Karena seorang suami istri itu nanti di akhirat macam-macam. Ada yang sama-sama masuk surga, ada yang suaminya ke surga, istrinya ke neraka, ada istrinya ke surga, suaminya yang ke neraka. Dulu ada seorang laki-laki namanya Fir'aun. Ya, putar. Ke depan. Angkat bawahnya. Nah. Parahkan buruk. Buruk banget ini. Oh, dia laba-laba benar. Bisa. Daripada terlalu jauh, lebih baik dekat, gak apa ya. Namun kalau mau dekat lagi harus akad kalau mau lebih dekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi suami istri itu tidak mesti harus sama-sama masuk surga. Dulu ada seorang laki-laki namanya Fir'aun. Tahu Fir'aun kan? Gila kan mulut. Tidak bisa tahu Fir'aun. Seumur-umur saya ceramah baru di sini ada yang kenal Fir'aun. Oh, Mau kawan. coba Fir'aun kenal ini. Maksudnya tahu ceritanya ya. Iya. Fir'aun itu punya istri namanya Asia. Asia itu taatnya luar biasa sama Fir'aun. Meskipun Fir'aun itu kurang ajar, tapi menurut Nyai Asia, tugas saya istri itu taat kepada suami. Urusan suami rusak itu urusan suami sama Allah. Yang penting saya taat. Nah ini Asia, Nyai Asia itu masuk surga.
Fir'aun masuk neraka. Makanya sampean jangan bilang perempuan itu tergantung suaminya. Kalau suaminya baik, istrinya baik, belum tentu. Fir'aunnya kurang ajar, istrinya soleh. Betul? Ada tipe Nabi Nuh. Coba kalau sampai disuruh memilih, pilih suami yang seperti Fir'aun apa suami yang seperti Nabi Nuh? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu istrinya masuk neraka. Loh kan ada tiga tipe suami. Kalau Fir'aun suaminya masuk neraka, istrinya masuk. Kalau Nabi Nuh, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh suaminya masuk surga, istrinya masuk surga. Sampai kalau disuruh memilih, pilih suami tipe Fir'aun, tipe Nabi Nuh, apa yang Nabi Ibrahim? Pilih Nabi Nuh, Fir'aun apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Kapan saya baca Nabi Ibrahim itu? Angkat tangan. Ada yang istrinya di sini, bapak-bapak? Yang punya istri ngacung, angkat tangan, Pak. Jadi Ada aja salah. yang ibu pada usah diundang lagi tuh. Saya kan cuma tanya, yang jawab kan sampean. Jadi saya doakan mudah-mudahan seperti Nabi Ibrahim. Pada hilauan suaminya sudah nikah lagi nih. Hah? Pada hilauan suaminya. Aman aja. Aman aja lakinya, Pak. Minta nomor suaminya sayang pada ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan seperti Nabi Muhammad ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan seperti Nabi Muhammad itu istrinya surga. Jadi hebatnya wanita-wanita sini. Nabi Ibrahim nggak mau, Nabi Muhammad mau. Sejelas. Dua aja itu. Berarti harus 3. Oh iya. Dua ada di 3 iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu ada berapa? 3. 1. Memberi nama yang baik. Wa kullu ma yata'allaqu bil mauludil jadid. Bukan cuma nama kata ulama, tetapi semua yang berkaitan dengan anak yang baru lahir. Kan adzan fi uzunihi wat tahnik wal aqiqah wat tasmiyah. Dan semua yang berkaitan dengan anak-anak baru lahir itu merupakan hak orang tua. Apa? Ya, hak anak yang diwajibkan kepada orang tua. Yang nomor 2, wa ayyu'allimahul kitab, memberinya pendidikan. Alhamdulillah, semua yang anaknya ada di TPK Al-Miftah berarti sampean sudah lepas tanggung jawab. Sampean sudah anaknya ditaruh di pendidikan dan di sini sudah diajari ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, halal haram, baik buruk. Masalah anak itu menjadi anak yang pintar tidak pintar itu bukan urusan kita. Jadi kita tidak harus, pokoknya harus pintar, jangan pakai harus. Jangan, nanti kalau kita anaknya tidak pintar, kita mengeluh kepada takdir Allah. Yang penting kita sudah usaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangankan masyarakat Sungai Danu, Nabi Nuh punya anaknya kan tidak bisa Islam. Yang penting sudah masuk pesantren, sudah masuk pendidikan, sudah diajari kitab. Masalah anaknya nanti alim tidak alim, pintar tidak pintar, angkat tangan kepada Allah. Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepada Engkau. Saya sudah sampaikan. Baik tidak, saya taslim, saya pasrah kepada Allah secara total. Tetap kita ridho dengan keputusan Allah. Yang penting sudah berusaha. Betul. Karena ini di luar kekuasaan kita. Yang penting kita sudah berusaha. Yang pertama, nama yang baik. Dan setiap yang berkaitan dengan anak yang baru lahir itu kewajiban orang tua. Yang nomor 2, wa ayyu'allimahul kitab, diajari ilmu pendidikan. Yang nomor 3, wa ayyuzawwijah, menikahkan anak kita ketika anak kita sudah dewasa atau
Kalau dalam hukum kompilasi Indonesia itu kan ada batasan umur. Kalau perempuan itu minimal umur 16 apa 18? 18. 19. Lumayan tua. Bisa tidak habis. Binian 19. Jadi baru boleh menikah umur 19. Kalau laki-laki 20. Kalau sudah Mak jadi kau nggak boleh. Kalau sudah mencapai umur tersebut, umur 19 dan laki-laki 20, cepat dinikahkan. Lebih-lebih anak perempuan itu fitnahnya lebih besar daripada laki-laki. Makanya sampai Imam Hakim Al-Asr menyatakan tazwijul banati idza balaghat, menikahkan anak perempuan ketika sudah balik. Kalau di Indonesia karena ada batasan, kita harus ikuti batasan umur itu. Kalau sudah umur 19 cepat nikahkan. Karena kalau perempuan itu tidak cepat dinikahkan, biasanya nikah sendiri. Enggak tulipan lagi TV. Sekarang itu zamannya tidak seperti zaman orang tua dulu. Sekarang zamannya beda. Dulu itu tidak ada istilah pacaran, tidak ada. Menikah itu hasil orang tua. Kata orang tua bagus, kata orang tua cocok. Itu tahun 80-an. Tahun 90-an itu sudah mulai ada pendekatan. Sudah tidak mau dijodohkan. Akhirnya sudah ada pacaran. Tapi masih aman karena pacarnya pakai surat dulu itu. Kan pakai surat kan? Langsung saja satu titik di belakang koma. Yang ketik siapa yang punya. Kan? Pengalaman. Nakok. Kan ya dulu ya. Surat itu sebelum diberikan pakai minyak dulu, spalding gitu. Pakai spalding. Lagu-lagu yang mengangkat itu masih pakai kaset. Lagunya lagu Ida Laila. Tangan dan bibir memang sungguh terlalu. Yang itu lagunya. Hai bergerak sendiri. Yang namanya tangan dalam pacaran gitu. Itu masih pakai kaset. Saya ingat pakai kaset. Itu kalau satu lagu mau diulang harus dimasukkan ke sarung, diputar di kaset. Aktifnya pakai baterai ABC itu. Kalau baterainya sudah nggak kuat, bunyinya berubah. Kalau baterainya sudah nggak kuat, bunyinya berubah. Yang kuharap tiada mungkin kembali. Baterainya nggak kuat. Beneran bang, dasar hujan. Saya nggak udah punya sekarang. India dong, Dia nggak punya. Ada orang yang bilang punya India. Enak kirim deh. India. Siap kamera. India ya. Ayo duet. Dan sembilan keruk. Ayo anak. Nanti bukan salah saya sudah. Laki-laki kok ditangkap. Jangankan satu kali, 2 kali aja. 3 kali nggak bisa. Nyanyi. Siap. Itu udah itu mantap sini. Jangan kan berimik sih lama. Kencing. Ada muncul ke di dekat harap kena kemiong. Ini pintar, ini anaknya di bangku. Jadi kalau basah ini kencing, padahal intinya yang kencing.
Makanya kalau mau ke pengajian pakai pampers. Jadi meskipun sambil bergurau, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya ya. Mohon maaf, saya ceramah di mana-mana seperti itu. Saya bukan niat merusak pengajian. Ada yang bilang ini bukan penceramah, ini pelawak. Saya tidak mau melawak, tapi kalau saya tidak bergurau, tidak bercanda, saya tidak akan mendengarkan. Kalau saya ceramah, neraka jahanam, itu satu-satu pulang. Kok pulang, Pak? Baru nyampe sudah mau dibakar. Jadi saya ceramah sambil itu bukan khutbah sofa wadak makadar. Yang tidak serius jangan dibawa. Nanti yang tiga itu kalau suaminya tanya nanti bilang, apa yang kau dapat? Kan ada ilmunya. Jadi nanti kalau suaminya tanya, apa? Kalau baik waktu ini. Lupa sepenting. Jadi tiga ini kewajiban. Jadi jangan menuntut dari anak-anak baik kalau kita orang tua tidak memenuhi kewajiban yang tiga. Kalau anaknya tidak ngaji, anaknya tidak dimasukkan ke ustaz, anaknya nanti durhaka. Jangan menyalahkan anak. Yang salah itu ibunya, yang salah itu ayahnya. Karena sebelum anak punya kewajiban ke orang tua sudah punya kewajiban terlebih dahulu. Alhamdulillah, seberataan yang hadir ini anaknya insya Allah sudah ada di kiai-kiai, di tuan guru-guru yang hadir. Anaknya sudah ngaji. Insya Allah kalau anaknya sudah punya ilmu syariah, insya Allah akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita doakan, lebih-lebih ibu itu doanya mustajab. Ayah doa 3 kali, ibu doa 1 kali, itu lebih mustajab doanya seorang ibu. Kenapa kok ibu? Karena ibu itu mengalami 3 musyaqqah. Yang 3 musyaqqah itu tidak dialami oleh seorang bapak. Su'ubatil hamli, wa su'ubatil wiladah, wa su'ubatil radha'ah. Ibu itu mengalami 3 sakit yang tidak dialami bapak. Hamil 9 bulan, itu cuma ibu, gak ada ayah hamil. Makanya dulu kan ada lagu Samdor. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, Melahirkan, ngandung boleh, ngandung boleh. Iya Kang, Ibu. Ngandung tangan lu. Sakit, musyaqqah. Tapi ibu-ibu juga harus sadar, sesakit-sakitnya perempuan melahirkan itu lebih sakit laki-laki khitan. Laki-laki khitan sunat itu lebih sakit daripada seorang ibu melahirkan. Siapa ngamuk? Ya Bu, lebih sakit khitan ya Bu. Melahirkan khitan, tahu khitan? Ya Allah, jadi melahirkan itu sakit, musyaqqah, payah, jerah. Masa yang sakit itu ini Bu, Pak, kita itu sakit apa tidak? Jerah apa tidak? Itu sakit benar itu. Kalau nggak mau 2 kali itu coba suruh khitan lagi suaminya. Minta dari ramu. Su'ubatil hamli wa su'ubatil radha'ah. Musyaqqah hamil, musyaqqah melahirkan, wa su'ubatil wiladah melahirkan, wa su'ubatil radha'ah dan sulitnya menyusui. Menyusui itu 2 tahun. Kadang-kadang 2 yang nyusu. Lu kembar, anaknya kembar. Kalau kembar kan 2 yang nyusu. peling ya. Pak Sariji ini bahayanya. Enak kalau pengajian bisa dibawa Pak Sariji.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Jadi makanya doa ibu itu satu kali ibu berdoa, maka doa itu akan membuka pintu langit. Makanya banyak-banyaklah meminta agar anaknya menjadi anak yang tinggi derajat di sisi Allah. Ini ibu-ibu kalau minta bukan minta anak, malah minta suaminya takut nikah lagi. Mintalah anak yang soleh dan soleh. Kalau ibu yang minta pasti, coba sampai perhatikan. Setiap ada orang hebat, coba sampai perhatikan ibu. Ini tuan guru-guru yang hebat. Coba sampai biografinya tanyakan. Ibunya punya amalan apa? Pasti ibunya punya amalan istiqomah. Mungkin ahli bangun malam, baca Quran. Nggak mungkin, pasti seorang ibu. Kalau ada orang hebat, kalau ada orang sukses, kalau ada orang kaya, kalau ada orang, pasti jalan pertama itu pasti adalah dari jalur seorang ibu. Nggak mungkin tidak lewat dari jalur seorang ibu. Karena ini adalah jalur pertama yang menjadikan seorang anak itu menjadi anak yang bagus. Makanya ibu-ibu ini harus banyak minta kepada Allah. Kalau bisa bangun malam, minta di sepertiga malam. Waktu mustajab dari seorang ibu yang mustajab tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan semua anak-anak TPK Al-Miftah oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat dan baik. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi wasilah keselamatan dunia dan akhirat. Tiga ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sudah 1 jam perjalanan ceramah. tambahin lagi. Lagunya belum ya, dia lagu India belum ya. Tadi sudah itu. Belum. Yang panjang dulu, yang panjang. Yang panjang. Panjang lagunya. Lagunya yang panjang. Yang panjang dulu, yang panjangnya. Baik, Tuan Guru, saya pamit mau pulang. Kalau minta yang panjang, maaf. Pepe kelompok. Kalau jemputnya pian, aku India terus. Panjang. Panjang. Enggak, biasanya ibu tonton itu biasanya yang panjang. Sama Madura, mau ngerti Jadi, Madura. iya, jadi nggak mau yang pendek, maunya yang panjang. Mau yang leku-leku apa yang dulu saja? Enggak, maksudnya cengkoknya kan ada yang pakai cengkok. Gitu. Ada yang pakai. Itu yang panjang tapi yang pakai bengkok-bengkok. Bahaya itu. Enggak. Ya sudah, mohon maaf. Sekolah Kap TV. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiga ini ingat, tiga ini kewajiban orang tua. Ingat, tiga ini kewajiban orang tua. Satu, semua yang berkaitan dengan anak yang baru lahir. Yang kedua, harus mengajari ilmu syariat. Ini tanggung jawab. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayuzawwijahu, cepat-cepat dinikahkan. Jadi kalau anak ibu perempuan ada laki-laki, dia laki-lakinya sudah sholat, agamanya Islam, dia santri. Jangan masih ingin kuliah, nikahkan dulu, kuliah nanti belakangan dia sama suaminya. Karena perempuan itu lebih banyak fitnah, lebih banyak fitnah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum doa nanti saya minta dipimpinkan doa arwah karena pas habis zuhur kemarin mertua dari